Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Utin Tasya Aulia dengan NPM 10070119103 dan rekan saya bernama Wiguna Amrillah dengan NPM 10070119110. Di mana di sini kami akan memaparkan tugas PAI mengenai peradaban Islam yang berjudul Gerakan Pembaharuan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Abad 20. Latar belakang Islam adalah fenomena peradaban dan realitas sosial kemanusiaan. Pada wilayah ini, nilai-nilai Islam bertemu dan berdialog secara intens dengan kenyataan hidup duniawi yang selalu berubah dalam partikularitas konteksnya. Yang kedua, kemajuan umat Islam di Indonesia tidak lepas dari peran tokoh dan berbagai organisasi keislaman yang secara aktif melakukan kegiatan amal usaha yang meliputi bidang agama, pendidikan, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Munculnya tokoh dan berbagai organisasi Islam merupakan pendorong bagi proses transformasi sosial dan budaya yang signifikan dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga, kehidupan masyarakat ada umumnya menimbulkan berbagai penyakit masyarakat seperti bid'ah, tahyul, khurafat, serta perilaku yang bertentangan dengan agama Islam. Masalah masyarakat yang kompleks itu menjadi setting bagi munculnya berbagai gerakan sosial keagamaan di berbagai tempat di Indonesia. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat dibahas yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, bagaimana gerakan pembaharuan di Indonesia sebelum abad 20. Yang kedua, bagaimana gerakan pembaharuan di Indonesia pada abad 20. Dan yang ketiga, bagaimana gerakan pembaharuan di Indonesia sesudah abad 20. Tujuan dari makalah ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui gerakan pembaharuan di Indonesia abad 20. Yang kedua, untuk mengetahui gerakan pembaharuan di Indonesia pada abad 20. Dan yang ketiga, untuk mengetahui gerakan pembaharuan di Indonesia sesudah abad 20. Pembaharuan Islam. Meski Islam punya potensi besar untuk menghadapi perubahan, tetapi akualitas potensi tersebut membutuhkan peran para pemeluknya. Ketidakmampuan pemeluk Islam dapat berimbas pada tidak berkembangnya potensi yang ada dan pada akhirnya misi Islam sebagai rahmat bagi semesta alam tidak tercapai. Ungkapan para pembaharuan Muslim untuk menggambarkan hal ini adalah al-Islam mahjub bi al-Muslimin. Dalam proses pembaharuan itu, setiap aspek ajaran Islam dapat tersentuh dengan tingkatan yang berbeda-beda. Akidah dan ibadah merupakan domain yang paling kecil tersentuh oleh proses perubahan. Pembaruan di bidang akidah dan ibadah dilakukan dengan jalan pembersihan kedua ruang itu dari keyakinan dan praktik ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SWT, atau sering disebut sebagai purifikasi, bukan merubah keyakinan atau bentuk peribadatan. Hal ini berlaku kaidah semua dilarang kecuali yang diperintahkan. Yang pertama, mengenai gerakan pembaharuan Islam di Indonesia sebelum abad 20. Menurut Azra, pada abad ke-17, perkembangan Islam di Nusantara sangat terpengaruh oleh 3 orang ulama Melayu Indonesia, yaitu Al-Ranili, Al-Sinkili, dan Al-Makassari, yang berpatok pada keselarasan antara syariat dan tasawuf. Usaha-usaha pembaharuan mereka disebut sebagai pembaharuan atau tajdid, kembali kepada ortodoksi Sunni dan semakin intensifnya Islamisasi di Nusantara. Tapi di pihak lain, Hamka dan Federspiel menyatakan bahwa pembaharuan di Nusantara dengan kebangkitan gerakan Paderi di Sumatera Barat pada permulaan abad ke-19. Deliarnoer juga menyebut abad ke-18 sudah ada pengaruh-pengaruh dari Arab, tapi lebih kepada pengaruh dalam pengertian politik dan pan-Islamisme.
Kemudian gerakan pembaharuan Islam di Indonesia pada abad 20. Berbeda dengan masa sebelumnya, pola pembaharuan yang berpusat pada tokoh sentral dengan kekuatan jaringannya pada awal abad ke-20 ini terjadi pergeseran pola pergerakan dalam pembaharuan. Merujuk Delarnoyer, pembaharuan di awal abad 20 dapat dilihat dua bentuk yang disebut sebagai asal-usul dan pertumbuhan gerakan modern Islam dalam bentuk gerakan pendidikan Islam. Kedua, asal-usul dan pertumbuhan gerakan modern Islam dalam bentuk gerakan politik. Yang pertama, mengenai gerakan modern Islam dalam bidang pendidikan dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, di wilayah Sumatera bagian barat, Minangkabau, kemudian masyarakat Arab yang datang ke Indonesia, kemudian adanya Muhammadiyah, dan yang terakhir Persatuan Islam. Yang kedua yaitu gerakan modern Islam dalam bidang politik. Kemudian mengenai gerakan pembaharuan Islam di Indonesia sesudah abad 20 atau bisa dibilang sesudah kemerdekaan. Yang pertama yang ini terkait pemilihan pemerintahan Orde Baru pada modernisasi yang secara nyata merupakan preferensi yang secara nyata berkiblat ke barat. Awal dekade ini, kalangan intelektual Indonesia mulai akrab dengan teori modernisasi barat yang mereka peroleh selama studi di negara-negara barat ataupun dari hasil bacaan yang diperoleh. Akan tetapi, bagi kalangan umat Islam Indonesia, wacana modernisasi merupakan hal yang baru. Kalangan Islam dihadapkan pada di antara dua pilihan, ikut berpartisipasi mendukung pemerintahan baru atau menolak dengan konsekuensi kehilangan kesempatan berpartisipasi. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha-usaha pembaruan mereka disebut sebagai pembaruan tajdid, kembali kepada ortodoksi Sunni dan semakin intensifnya Islamisasi di Nusantara. Tapi di pihak lain, Hamka dan Federasi Sipil menyatakan bahwa pembaharuan di Nusantara dengan kebangkitan gerakan pada di Sumatera Barat pada permulaan abad ke-19. Delarnoyer juga menyebut abad ke-18 sudah ada pengaruh-pengaruh dari Arab, tapi lebih kepada pengaruh dalam pengertian politik pan-Islamisme. Meskipun sebagian informasi dari sebagian mereka ini sangat minim, akan tetapi karya dan ajaran mereka ini terbilang baik secara sosial maupun intelektual dalam jaringan ulama yang berperan penting di Nusantara abad ke-18. Apalagi mereka dihadapkan dengan kekuasaan kolonial memberikan sumbangan peningkatan kepedulian terhadap masa depan Islam di Nusantara. Yang kedua, berbeda dengan masa sebelumnya, pola pembaruan yang berpusat pada sentral dengan kekuatan jaringan pada awal abad ke-20 ini terjadi pergeseran pola pergerakan dalam pembaruan. Merujuk Delarnoyer, pembaruan di awal abad 20 dapat dilihat dalam dua bentuk yang disebutnya sebagai pertama, asal-usul dan pertumbuhan gerakan modern Islam dalam bentuk gerakan pendidikan Islam, kedua asal-usul dan pertumbuhan gerakan modern Islam dalam bentuk gerakan politik. Yang ketiga, dalam menanggapi modernisasi dikelompokkan kalangan cendekiawan Islam kepada pola pertama, kelompok yang berpola apologi, namun kemudian diikuti dengan usaha penyesuaian diri dan adaptasi terhadap proses modernisasi. Kedua, kelompok yang melakukan apologi terhadap ajaran-ajaran Islam, menolak modernisasi karena dianggap sebagai upaya westernisasi dan sekularisasi. Ketiga, kelompok pola tanggapan yang kreatif yang menempuh jalan dialogis dengan menggunakan pendekatan intelektual dalam menanggapi modernisasi. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.